Halo Bapak Ibu Guru, Shalom, apa kabar? Saya harap semuanya hari ini sehat dan tetap semangat ya untuk mempersiapkan topik kita yang sebentar lagi tanggal 27 ya. Hari ini kita masih punya kesempatan untuk belajar bersama-sama. Hari ini saya akan mencoba membahas kisi-kisi kita dari yang diberikan oleh Bapak Sekjen kemarin ya dalam surat edaran. Kita akan membahas secara khusus hari ini soal gereja. Jadi ada di kisi-kisi dari nomor 1 sampai 10 kira-kira ya, nanti akan kita bahas. Saya harap sih nanti soal-soal yang akan saya bahas ini atau yang saya buat ini bisa mewakili proses pembelajaran kita. Mulai dari tata perayaan sakramen baptis, ekaristi, tobat, juga nanti ada sakramen pengurapan orang sakit, kemudian sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Ya, nanti juga berkaitan juga dengan ciri-ciri gereja. Jadi nanti kita akan coba belajar bersama-sama juga. Oke, langsung saja ya untuk kita mulai dari soal yang pertama. Tapi sebelumnya, yang belum menekan tombol subscribe, subscribe dulu ya. Jadi kalau merasa pembelajaran ini juga bermanfaat, silakan. Please, tekan tombol thumbs up-nya gitu ya. Oke, langsung saja Bapak Ibu Guru, kita akan mulai dari yang pertama. Dalam gereja Katolik dikenal 7 sakramen, yakni sakramen baptis, ekaristi, penguatan yang dimasukkan ke dalam sakramen inisiasi, kemudian ada sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit yang dikelompokkan menjadi sakramen penyembuhan dan sakramen imamat atau perkawinan. Sakramen apa yang merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani yang setelah menerima sakramen tersebut berarti orang bergabung menjadi anggota gereja? Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, atau sakramen tobat. Saya kira ini sangat mudah sekali ya. Jadi tujuan saya sih menyajikan ini sebetulnya sih menekankan kepada 7 sakramen ya. Jadi sakramen baptis tentunya yang setelah kita menerima, kita menjadi bagian atau kita bergabung menjadi anggota gereja. Oke, pertanyaan yang kedua. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Ini ada dalam Injil Matius bab 28 ayat 19. Maka sejak Pantekosta, gereja melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Apa lambang dari sakramen baptis? A. Apakah air, lilin, kain putih? Atau B. Dupa, kemenyan, dan mur? Atau C. Api, angin, air, dan tanah? Atau ketulusan hati dan keterbukaan diri? Yang mana Bapak Ibu? Ya, yang A ya. Jadi memang dalam sakramen baptis itu kita menggunakan 3 lambang ini. Air ya, berarti kita menandakan bahwa kita dibersihkan ya dari dosa-dosa kita. Kemudian lilin itu sebagai lambang penerang ya bahwa kita berjalan bersama Kristus. Kemudian kain putih itu melambangkan kita mengenakan Kristus. Jadi 3 lambang ini Bapak Ibu yang harus kita ingat-ingat ya dalam sakramen baptis. Ada air, ada lilin, dan kain putih yang menandakan kita mengenakan Kristus. Kemudian yang berikutnya, kain putih dalam sakramen baptis melambangkan kita mengenakan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan Kristus, mengandalkan kekuatan Kristus dalam menjalani hidup. Sementara itu pembaptisan dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Ya, kalau tadi soal lambang, sekarang soal pembaptisan itu dibedakan menjadi 2. A. Apakah baptisan dewasa dan baptisan bayi? Atau baptisan laki-laki dan baptisan perempuan? Atau C. Baptisan remaja dan baptisan OMK? Atau baptisan resmi dan baptisan non resmi atau tidak resmi? Yang mana Bapak Ibu? Iya, tentu yang pertama ya, baptisan bayi dan baptisan dewasa. Ini menjadi memang yang terjadi dalam gereja Katolik ya. Nanti kan akan kita bahas tuh ya. Kenapa sih kok bayi juga dibaptis gitu ya? Sementara mungkin ya kita berpendapat bahwa kan masih bayi nggak melakukan dosa. Nah nanti akan kita bahas untuk selanjutnya bahwa memang bayi pun membutuhkan ya. Karena apa? Karena memang kita sebagai orang Katolik percaya akan yang namanya dosa asal ya. Ini yang akan dibersihkan ya secara ketika kita menerima sakramen baptis kita dihapuskan ya dosa-dosa asal kita.
Kemudian yang berikutnya, dalam proses pembaptisan dewasa ada tahap-tahap yang harus dilalui. Di antaranya adalah masa prakatekumenat, masa katekumenat, masa persiapan terakhir, dan masa mistagogi. Jadi ada 4. Apa yang disebut dengan masa mistagogi? Apakah A. Masa pemurnian motivasi calon yang diakhiri dengan upacara pelantikan menjadi katekumen, atau masa pengajaran dan pembinaan iman serta latihan hidup dalam jemaat yang diakhiri dengan upacara pengukuhan katekumenat terpilih, atau C. Masa khusus untuk mempersiapkan diri menerima sakramen-sakramen inisiasi dan diakhiri dengan upacara penerimaan sakramen baptis, atau yang D. Masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Yang mana Bapak Ibu? Ini persoalan ini ya, tahapan-tahapan. Jadi kalau langsung kita lihat di ini ya, di pilihan, tentu kita akan memilih yang terakhir ya, karena ini merupakan proses dari bagaimana seorang dewasa itu dibaptis ya, menjadi atau masuk ke dalam himpunan anggota gereja. Jadi memang masa mistagogi ini adalah masa pembinaan lanjutan setelah seseorang menerima sakramen baptis. Jadi pembinaan lanjutan. Jadi memang kalau yang pertama itu masa pemurnian motivasi calon itu memang ada dalam masa prakatekumenat. Ini soal motivasi gitu ya, supaya nanti memang bener nggak sih aku mau menjadi Katolik gitu ya, nanti kemudian dilantik menjadi katekumen. Nah, masa katekumenat ya berarti ketika menjadi katekumen ya itu memasuki masa katekumenat namanya. Jadi di situ kita belajar ya, kemudian kita berlatih ya, hidup dalam jemaat, ikut doa lingkungan ya, keterlibatan kita dalam hidup menggereja kita. Kemudian kita akan dikukuhkan nih setelah itu menjadi katekumenat terpilih ya. Kemudian nanti masuk ke dalam masa persiapan terakhir. Nah, masa persiapan terakhir ini merupakan sekali lagi masa yang betul-betul dipersiapkan secara khusus ya, kemudian akhirnya nanti sampai kepada upacara penerimaan sakramen baptis. Nah, setelah dibaptis kemudian masuk ke dalam yang namanya masa mistagogi tadi ya, masa pembinaan lanjutan. Jadi demikian Bapak Ibu ya, perlu diingat ya, ada 4 tahap itu. Yang berikutnya, buah atau rahmat dari pembaptisan adalah menghapuskan dari segala dosa. 2. Dilahirkan kembali menjadi anak Allah. 3. Mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. 4. Ikut ambil bagian dari tugas gereja. 5. Dimateraikan, yang menandakan menjadi milik Kristus selama-lamanya. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut kitab hukum kanonik, hendaknya calon baptis didampingi oleh siapa? Ya, ini persoalan baptis ya. Jadi baptis itu berarti seseorang itu butuh didampingi oleh siapa? Apakah A. oleh wali baptis, apakah oleh orang tua, ataukah kerabat terdekat, atau pastor paroki? Ya, dalam KHK atau dalam kitab hukum kanonik memang disebutkan bahwa setiap calon baptis wajib didampingi oleh yang disebut dengan wali baptis. Nah, wali baptis ini yang jelas ya akan mendampingi ya, terutama dalam proses pertumbuhan iman. Ya, jadi fungsi seorang wali ya bukan hanya sekedar hadir, tetapi nanti menjadi seseorang yang memang membantu dalam proses pertumbuhan iman. Gitu. Jadi ini penting. Kemudian yang berikutnya, Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani. Ini ada dalam Lumen Gentium artikel 11, berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Nah, kata Ekaristi sendiri berasal dari kata Yunani Eucharistein. Apa arti kata dari Eucharistein? Bapak Ibu Guru, apakah A. puji syukur dan kegembiraan, atau doa yang khusyuk, atau nyanyian kemuliaan, atau kidung rohani? Yang mana Bapak Ibu? Iya, yang A ya, memang dalam bahasa Yunani ya, Eucharistein itu berarti puji syukur dan kegembiraan. Oke, berikutnya. Dalam peran Ekaristi, sikap dalam berdoa ada beberapa cara, antara lain ada saat duduk, ada saat untuk berdiri, dan juga berlutut.
Apa puncak perayaan sakramen Ekaristi? Apakah A. Doa syukur agung, B. Ritus pembuka, C. Liturgi sabda, atau D. Ritus penutup? Yang mana Bapak Ibu Guru? Iya, tentu yang A ya, karena memang dalam perayaan Ekaristi itu doa syukur agung menjadi puncak dari perayaan Ekaristi ya, karena di situ kita ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa konsekrasi. Peristiwa konsekrasi itu adalah berarti peristiwa di mana roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ya. Ketika kita masih ingat ya, ketika dalam doa syukur agung Romo mengatakan agar menjadi bagi kami tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Nah saat itulah yang kemudian kita secara iman ya, kita pahami bahwa roti atau hosti dan anggur itu sungguh-sungguh pada waktu itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka doa syukur agung sekali lagi menjadi puncak dalam perayaan Ekaristi. Berikutnya, dalam perayaan Ekaristi kita juga akan menyambut komuni kudus, dan yang berhak menerima komuni kudus adalah seorang yang sudah tergabung dalam Gereja Katolik dan hendaknya dalam keadaan rahmat yang tidak berdosa. Apabila dengan sadar melakukan dosa, apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti perayaan Ekaristi? Apakah A. hendaknya melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu, kemudian B. ataukah pura-pura tidak tahu, atau C. mengesampingkan perasaan berdosa, atau D. mengakui bahwa diri berdosa tanpa harus melakukan pengakuan dosa? Ini memang yang diharapkan ya, yang diajari oleh gereja. Memang saat merayakan Ekaristi kita betul-betul dalam keadaan yang dalam keadaan beramat, keadaan tidak berdosa. Kalau kita merasa sungguh-sungguh berdosa, maka yang harus kita lakukan yang ini ya, kita hendaknya melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu, sehingga kita betul-betul layak untuk mengikuti perayaan Ekaristi, mendengarkan sabda dan menerima tubuh Kristus. Berikutnya, sebelum menderita sengsara, Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya sebagai tanda perpisahan yang kita kenal dengan perjamuan malam terakhir. Dalam perjamuan tersebut ada dua hal yang dilakukan oleh Yesus, antara lain adalah Yesus mengambil cawan berisi anggur dan roti, Ia mengucap syukur dan memberikan pesan, inilah tubuh yang diserahkan bagimu. Perbuatan ini menjadi kenangan akan aku. Ini artinya bahwa roti melambangkan diri Yesus sendiri yang akan dipersembahkan melalui penderitaannya di salib demi keselamatan manusia. Nah, sesuai dengan pesan Yesus itu, maka perjamuan Tuhan itu diteruskan oleh gereja hingga kini dalam bentuk perayaan apa? Apakah perayaan Ekaristi, apakah perayaan Natal, atau perayaan Tobat, atau perayaan Krismas? Ya, tentu ya, dalam konteks perjamuan terakhir ini adalah soal Ekaristi. Ya, kita memang diamanatkan untuk merayakan perjamuan terakhir ini untuk mengenangkan peristiwa sengsara wafat Tuhan, dan bukan hanya itu, tapi soal kebangkitan atau pengenangan akan peristiwa Paskah, bahwa Yesus yang sengsara, Yesus yang menderita, yang wafat itu telah bangkit. Nah, ini yang kemudian dirayakan. Maka peristiwa perjamuan malam terakhir ketika Yesus mengatakan kenangkanlah sebagai kenangan akan aku. Ini menjadi poin penting bahwa kita Gereja Katolik mencoba untuk meneruskan ini, mengenangkan ini ya sebagai bentuk perayaan. Oke, berikutnya ada ungkapan yang mengatakan tiada gading yang tak retak. Ungkapan ini mengandung makna bahwa tiada seorang manusia yang sempurna. Berarti tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Gereja Katolik menyadari hal ini karena setiap orang mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Itulah sebabnya manusia kerap jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini, apa pengertian dari dosa? Apakah A. perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar, sengaja, dalam keadaan bebas? Atau B. perbuatan melawan hukum negara? C. perbuatan melanggar norma kemasyarakatan? Atau D. perbuatan yang tidak sesuai dengan tata krama?
Tentu jawabannya yang A ya, karena sekali lagi ini berkaitan soal dosa itu pasti berkaitan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Ya, jadi kriterianya memang di situ dikatakan dengan sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas. Maka dalam banyak hal ya, kalau memang orang dengan tidak sadar kadang-kadang menjadi tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Karena kita manusia diberi yang namanya kebebasan, kita diberi juga yang namanya tanggung jawab. Nah, inilah bentuk kalau kita melanggar atau melawan cinta kasih Tuhan, itulah yang dikatakan dosa. Berikutnya, Allah adalah Maha Rahim. Ia Maha Pengampun. Ia tidak mau manusia hidup dalam kungkungan dosa. Kerahiman Allah terhadap orang yang berdosa digambarkan secara indah oleh Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Ini dikisahkan dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Dan dinyatakan dalam kuasanya sendiri untuk mengampuni dosa. Nah, kuasa itulah yang diwariskan oleh Yesus kepada gerejanya, yaitu untuk memberikan pengampunan dosa atas anggota gereja yang bertobat. Ini juga ada dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23, juga dalam Injil Matius bab 8 ayat 20. Peristiwa kerahiman Allah tersebut terjadi dalam sakramen tobat, yang disebut juga dengan sakramen rekonsiliasi. Apa makna dari sakramen tobat atau rekonsiliasi? Apakah A, tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa dan menjadi satu hubungan yang damai dan harmonis dengan Allah, manusia dan sesama serta lingkungannya? Atau B, mengenangkan atas peristiwa perjamuan terakhir Tuhan Yesus, pengenangan peristiwa sengsara dan wafat Tuhan Yesus? Atau D, pengenangan peristiwa penantian dan kelahiran Tuhan Yesus? Apa? Bahwa itu yang makna dari sakramen tobat tentu yang pertama ya, karena tadi soal dosa adalah soal rusaknya hubungan kita dengan Allah, karena kita melanggar hukum-hukum Allah yang berkaitan juga dengan sesama dan lingkungan. Maka pertobatan sekali lagi merupakan tanda dan sarana pemulihan hubungan, rekonsiliasi, hubungan menjadi damai, menjadi harmonis ya, antara kita dengan Allah, kita dengan sesama kita, dan kita dengan lingkungan kita. Berarti jawabannya yang A ya. Kemudian berikutnya, untuk bertobat biasanya seorang tidak semerta-merta begitu saja bertobat, tetapi melalui beberapa tahapan atau proses. Tahapan itu antara lain, pertama, mengakui atau menyadari akan kesalahan dosa. Kemudian kedua, menyesali segala dosa atau kesalahan. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi lagi atas kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang keempat, menyatakan diri bertobat. Apa buah dari sakramen tobat? Ataukah A, memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan untuk berjuang mengalahkan kuasa dan dosa? Atau memberikan kebebasan untuk kembali berbuat dosa? Atau memberi peluang untuk kembali bertobat jika melakukan dosa lagi? Atau D, memberikan kekuatan untuk membangun keluarga baru? Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya, tentu ini berkaitan dengan sakramen tobat tentu ya. Kalau buahnya ya, kita akan merasakan damai, ketenangan, kekuatan. Untuk apa? Untuk berjuang mengalahkan kuasa dan dosa. Ya, jadi memang sekali lagi dalam proses pertobatan itu melalui tahap-tahap yang seperti di soal ya. Jadi pertama mengakui, oke, saya berdosa. Ya, kemudian setelah mengakui, kemudian menyesal, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, kemudian menyatakan pertobatan di hadapan imam tentunya ya, sebagai wakil Kristus ya. Kemudian yang berikutnya, ini jawabannya yang A ya, memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan. Berikutnya, sebagai orang Katolik, jika seseorang tersebut melakukan langkah-langkah pertama, melakukan pemeriksaan batin, ini berarti orang mengaku dosa, diajak untuk mengingat kembali dosa-dosa yang telah diperbuat dalam suasana hening dan doa. Kemudian mempunyai niat untuk bertobat menyesali dosa-dosa, masuk ke ruang pengakuan dan mengakui segala dosanya, meminta pengampunan dan melakukan penitensi
sebagai silih atas dosa yang diperbuat, kemudian merubah sikap dan tutur kata yang senantiasa menjadi baik. Nah, sebenarnya orang tersebut sedang melakukan proses apa? Setelah melakukan pemeriksaan batin, mempunyai niat untuk bertobat menyesali dosa, masuk ke ruang pengakuan dan mengaku dosa, meminta pengampunan dan penitensi. Penitensi itu hukuman ya atas dosa-dosa kita. Terus kemudian merubah. Nah, ini orang tersebut sedang melakukan proses apa? Apakah pengakuan dosa, ataukah penghapusan dosa, atau pengingkaran dosa, atau penebusan dosa? Kalau dalam konteks sakramen tobat, maka ini jelas soal pengakuan dosa. Karena memang pengakuan dosa melalui proses-proses ini, ya, mulai dari kita memeriksa batin, ya tentunya dalam suasana yang tenang, suasana hening, dalam nuansa doa, kemudian mempunyai niat untuk menyesali dosa-dosa, kemudian setelah punya niat kemudian masuk ke ruang pengakuan. Ya, seperti biasa dalam ruang pengakuan, apa yang kita minta? Kita minta pengampunan. Kita sudah menyebutkan dosa-dosa kita. Kita minta pengampunan, kemudian penitensi yang akan berguna bagi kita untuk langkah-langkah selanjutnya yang menjadi silih atas dosa-dosa kita. Nanti setelah itu, ya nanti biasanya dalam ruang pengakuan setelah pastor mengatakan atas kuasa gereja yang diberikan oleh saya melepaskan dosa-dosamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, itu kemudian memang formulasinya akan ini ya, bahwa romo atau pastor itu memang diberi kuasa oleh gereja untuk melepaskan dosa-dosa kita. Ya, seperti tadi disampaikan di soal-soal pembahasan awal, bahwa kuasa inilah diberikan oleh Yesus sendiri kepada gereja untuk melepaskan, ya, apa yang harus dilepaskan, ya, terutama kalau dalam hal konteks pengakuan dosa, ya dosa-dosa. Ya, jadi ini adalah proses dalam pengakuan dosa, ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa bahwa proses atau langkah-langkah ini adalah langkah-langkah pengakuan dosa. Melakukan pemeriksaan batin, kemudian mempunyai niat untuk bertobat, kemudian masuk ke ruang pengakuan, mengakukan dosa, meminta pengampunan dan penitensi, terus akhirnya sampai kepada merubah sikap, ya, dalam tingkah laku sehari-hari. Untuk berikutnya, sebagai manusia kita sangat menyadari akan kelemahan kita, baik secara fisik maupun secara psikis. Manusia selalu memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan kita adalah keterbatasan secara fisik. Orang yang mengalami jatuh sakit dapat saja diakibatkan oleh karena kesalahan kita sendiri, atau kesalahan orang lain, ataupun juga karena dampak dari lingkungan, virus yang melanda diri. Gereja sampai saat ini juga senantiasa memperhatikan orang-orang sakit, yaitu dengan memberikan pendampingan kepadanya melalui pemberian sakramen pengurapan orang sakit. Siapa yang berhak menerima sakramen pengurapan orang sakit? Apakah orang beriman yang merasa mulai menghadapi bahaya maut karena sakitnya, atau karena lanjut usia, atau orang yang menghadapi operasi besar? B. Semua orang yang membutuhkan pengampunan. C. Semua orang yang sakit parah. D. Semua orang yang menginginkan pertobatan. Yang mana Bapak Ibu Guru? Tentu jawabannya tentu yang A ya, orang beriman. Karena memang orang beriman berarti jelas ya orang yang sudah dibaptis, tentunya yang sudah menerima Kristus. Karena sakramen baptis itu berarti membuka, ya, pintu, ya, bagi layanan-layanan rohani bagi seorang Kristen atau Katolik. Jadi memang kita tanpa sebelum dibaptis tentu kita akan tidak bisa menerima ini. Jadi bukan untuk semua orang, tapi memang sekali lagi untuk orang beriman. Dalam konteks ini adalah orang-orang yang sudah dibaptis, yang berada dalam bahaya maut. Ya, misalkan operasi besar yang kemungkinannya 50-50 misalnya, ya, bisa sembuh, bisa selesai. Nah, ini menjadi dalam konteks bahaya maut, atau mereka yang sudah lansia yang mungkin sudah sakit-sakitan gitu ya. Jadi syarat utamanya adalah orang beriman, dia atau mereka yang sudah dibaptis. Oke, demikian untuk pertanyaan yang berhubungan dengan sakramen pengurapan orang sakit. Yang berikutnya masih sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit dapat diterima seorang lebih dari satu kali.
Sakramen pengurapan orang sakit dapat dilakukan di gereja, di rumah, atau di rumah sakit. Nah, selain simbol uskup atau imam yang meletakkan tangan di atas orang sakit sambil berdoa bagi si sakit, apa simbol lain yang harus ada dalam sakramen pengurapan orang sakit? Jadi ada dua simbol ya. Yang pertama adalah uskup atau imam yang meletakkan tangan di atas orang sakit sambil berdoa. Kemudian simbol yang kedua itu apakah pengurapan dengan minyak, atau pencurahan air, atau menyalakan lilin, atau D, memakai kain putih. Yang mana Bapak Ibu Guru? Ya, tentu ini ya, karena judulnya aja pengurapan orang sakit. Maka simbol kedua selain uskup atau imam yang meletakkan tangan di atas orang sakit, tetapi yang kedua ini adalah soal pengurapan dengan minyak. Nah, ini yang menjadi dua simbol yang harus kita ingat dalam pengurapan sakramen pengurapan orang sakit. Yang berikutnya, setelah menerima sakramen, seseorang mendapatkan kekuatan, ketenangan, kebesaran hati, kemudian membaharui iman, harapan kepada Allah, dan menguatkan melawan segala godaan. Kemudian bantuan Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit penderita. Dosanya telah diampuni. Hal tersebut adalah buah-buah dari penerimaan sakramen apa? Ya, kalau orang menjadi kuat, tenang, kemudian berbesar hati, kemudian juga imannya diperbaharui, tentang harapannya akan Allah, kemudian menguatkan kita dalam melawan segala godaan, terus kemudian kita merasa dibantu oleh Tuhan dalam kesembuhan dari penyakit yang kita derita, kemudian dosa-dosanya diampuni. Nah, ini tentu ya karena berkaitan tadi ya yang poin ketiga ya, jadi bantuan Tuhan dalam kesembuhan penyakit yang diderita, ini jelas ini lebih kepada sakramen pengurapan orang sakit. Jadi bukan juga dalam sakramen baptis karena buah-buahnya berbeda ya, bukan juga dalam sakramen tobat, dan juga bukan juga dalam sakramen krisma. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat adalah ini adalah buah-buah dari sakramen pengurapan orang sakit. Jadi mendapat kekuatan, ketenangan, kebesaran hati, kemudian membaharui iman, harapan ya, iman harapan kepada Allah, kemudian juga dalam kekuatan dalam melawan segala godaan. Yang terpenting juga bahwa bantuan Tuhan itu dalam ini ya, kesembuhan ya, itu juga yang diharapkan ya secara fisik gitu ya, tapi juga terlebih secara rohani, yaitu soal dosa-dosa diampuni. Berikutnya, Gereja Katolik memandang dan memahami bahwa hidup berkeluarga itu sungguh suci dan bernilai luhur, karena keluarga merupakan persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya dan dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Hal ini terungkap juga dalam dokumen gereja, yaitu dalam Gaudium et Spes artikel ke-48. Nah, perkawinan dalam Gereja Katolik disebut sebagai sakramen. Mengapa perkawinan dalam Gereja Katolik disebut sebagai sakramen? Apakah A, karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya, atau B, karena melambangkan hubungan pria dan wanita, atau C, karena melambangkan hubungan mertua dan menantu, atau karena melambangkan hubungan anak dan orang tua? Ya, tentu ini karena hubungannya dengan gereja, maka yang menjadi titik penekanan di sini yang mengapa sakramen perkawinan disebut adalah sakramen, itu adalah karena melambangkan hubungan antara kita, antara Kristus dengan kita, dengan gerejanya, yang juga tidak boleh atau tidak akan terpisahkan. Oke, yang berikutnya, perkawinan Katolik hakikatnya monogam dan tak terceraikan. Ciri-ciri hakiki perkawinan ialah kesatuan dan sifat tak terputuskan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen. Itu yang dituliskan dalam
kitab hukum kanonik ya, kanon artikel kanon ke 1056. Nah, dalam perkawinan Kristiani tidak dikenal adanya perceraian. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu juga ada dalam Injil Markus bab 10 ayat 9. Nah, selain tidak terceraikan, perkawinan Katolik bersifat monogam. Cinta antara seorang suami dan seorang istri bersifat total dan tak terbagikan. Seorang suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Demikian juga istri terhadap suami. Pertanyaannya, apa tujuan perkawinan Kristiani? Apakah kebahagiaan suami istri sebagai pasangan, keturunan atau kelahiran anak, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat, atau membina hubungan baik dengan keluarga pasangan masing-masing, atau memiliki keturunan yang banyak, atau D. meneruskan garis keturunan keluarga? Yang mana Bapak Guru yang menjadi tujuan perkawinan Kristiani? Ya, tentu yang A ya. Jadi kebahagiaan suami istri atau pasangan ini menjadi tujuan utama di samping keturunan atau kelahiran, pendidikan anak, dan soal kesejahteraan masyarakat. Maka sekali lagi kalau kita bicara soal ciri yang monogam tadi, monogam itu berarti antara satu laki-laki dan satu perempuan. Jadi monogam dan tak terceraikan. Itu yang menjadi ciri khas perkawinan Katolik, dan tak terceraikan itu menjadi yang mungkin ya agak sulit bagi masyarakat sekarang kali ya, kalau kita lihat media sosial, di televisi gitu ya, kasus perceraian di mana-mana. Tapi memang secara prinsip dalam perkawinan Katolik menganggap bahwa perkawinan itu merupakan sakramen, menggambarkan antara Kristus dan gerejanya yang tak terpisahkan, antara satu laki-laki dan satu perempuan, bukan poligami, bukan poliandri. Jadi ini yang menjadi kekhasan, menjadi ciri hakiki dari perkawinan Katolik. Berikutnya, cara hidup berkeluarga bukanlah satu-satunya pilihan hidup, walaupun di dalam masyarakat pada umumnya hidup dalam lembaga perkawinan yang lebih banyak dipilih. Panggilan hidup bakti dan imamat atau selibat merupakan panggilan hidup yang khas. Mereka memberikan hidup dan diri secara total kepada Tuhan untuk menjadi alatnya dan menjadi partner bagi Allah sendiri dalam mewartakan kerajaan Allah di dunia. Pilihan hidup imamat atau selibat dipahami oleh Gereja Katolik sebagai panggilan Allah. Hidup imamat merupakan panggilan khusus. Panggilan khusus itu oleh Gereja Katolik dimateraikan sebagai sakramen, yakni sakramen imamat yang disebut juga dengan sakramen tahbisan. Apa yang terjadi pada seseorang yang menerima sakramen imamat? A. Seseorang diangkat atau diwisuda untuk mengembalakan gereja dengan sabda dan roh Allah, dan dilantik untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus, serta diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus. Seseorang secara bebas memilih jalan hidupnya, atau seorang memutuskan hubungan dengan kehidupan di dunia, atau seseorang meninggalkan harta benda dan kekayaan untuk mengikuti Kristus. Apa yang terjadi kalau seorang sudah atau menerima sakramen imamat? Saya kira jawaban A akan tepat. Karena apa? Karena seseorang diangkat, ya, diwisuda, ya, dalam bahasa bahasa perkuliahan gitu ya, diwisuda, diresmikan gitu ya, diangkat mengembalikan gereja dengan sabda dan roh Allah, dan dilantik untuk ikut serta dalam tugas perutusan Yesus Kristus, serta diangkat dan diakui sebagai wakil Kristus atau persona Kristi. Jadi demikian ya, itu yang menjadi ketika sakramen imamat itu diterimakan kepada seseorang. Ya, jadi jawaban yang A. Berikutnya, imam, biarawan atau biarawati mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul kemiskinan, kaul kemurnian, terus kaul ketaatan. Ini kurang satu, kaul ketaatan. Nah, ketika kaul ini diucapkan dan ditaati oleh para imam, biarawan, dan biarawati agar pelayanan yang dijalankan dapat dijalankan secara penuh dan secara total. Apa tugas pokok dari para imam? Nah, ini pertanyaannya untuk imam ya. Apa tugas pokok ya sebagai
imam? Apakah ikut serta ambil bagian dalam tugas Yesus sebagai raja, nabi, dan imam, mengajar, menguduskan, dan memimpin, atau melayani orang miskin dan tersingkir, atau memimpin misa kudus, atau melakukan pelayanan rohani? Apa tugas pokok para imam? Mereka yang memilih panggilan hidup menjadi imam. Jadi memang kalau kita lihat bahwa ini adalah tadi di pertanyaan sebelumnya kita sudah melihat bahwa mereka dilantik ya sebagai wakil Kristus, ya, diakui sebagai wakil Kristus. Berarti memang yang jawaban yang ini jawaban yang tepat, karena memang kita ya sebetulnya sih tidak hanya yang ditapiskan, tapi kita juga ikut dalam rahmat imamat ini ya, sebagai kalau dalam bahasa iman kita Trimunera Christi, ya, 3 tugas Yesus Kristus sebagai raja, nabi, dan imam. Ya, raja ya berarti memimpin ya, kemudian nabi berarti mengajar, sementara imam berarti menguduskan. Maka ini menjadi sekali lagi sebetulnya yang bukan menjadi hanya tugas para imam saja, tapi kita juga melalui pembaptisan kita juga ambil bagian dalam tugas ini, Trimunera Christi sebagai raja, nabi, dan imam. Ya, sementara memang dalam konteks imamat, jadi ini menjadi tugas pokok oleh para imam, ya, mengajar, menguduskan, dan memimpin. Berikutnya, kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang diambil dari kata bahasa Yunani ekklesia, berarti kumpulan, pertemuan, rapat. Paus Fransiskus menjelaskan ekklesia sebagai pertemuan akbar orang-orang yang dipanggil. Allah memanggil kita semua untuk menjadi keluarganya. Konsili Vatikan kedua memilih istilah biblis umat Allah untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus, yaitu mereka semua para anggota gereja yang telah dibaptis. Paham baru gereja sebagai umat Allah itu mulai diperkenalkan sejak Konsili Vatikan kedua, yaitu dari tahun 1962 sampai 1965. Mengapa paham gereja sebagai umat Allah ini dianggap sebagai paham yang cocok atau relevan dengan tuntutan dan perkembangan zaman? Apakah karena paham ini dinilai memiliki nilai historis dengan umat Allah perjanjian lama, dan gereja menganggap diri sebagai Israel baru, kelanjutan dari Israel yang lama? Atau karena paham ini dinilai sejalan dengan gagasan dari tokoh-tokoh terkenal abad ini? Atau karena paham ini dinilai tidak akan lenyap di telan zaman? Atau karena paham ini dinilai menjadi pemersatu para kaum muda gereja? Ya, jadi tentu ini karena berkaitan dengan gereja. Gereja itu merupakan perjalanan sejarah keselamatan. Ya, memang paham ini ya dipakai karena memang ini memiliki nilai historis ya dengan umat Allah perjanjian lama. Maka ini dianggap sebagai terma atau istilah yang cocok untuk menyebut sebagai orang-orang umat Allah ya, yang menjadi pengertian dari gereja itu sendiri. Jadi kita gereja menganggap kita adalah Israel baru ya, yang memang merupakan umat pilihan Allah. Berikutnya, sebagai anggota gereja kita harus sudah mulai sadar akan jati diri kita sebagai orang Katolik, serta berusaha menghayati hidup bersama sebagai anggota gereja. Dalam proses sosialisasi, kita diajak untuk semakin menyadari dan menghayati hidup bersama dan bersatu dalam masyarakat khusus, yaitu gereja, yang merupakan satu umat Allah yang hidup dalam kesatuan iman, harapan, dan cinta. Apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah? Kita tadi di atas ada pertanyaan ya tentang gereja sebagai umat Allah. Sekarang apa ciri-ciri gereja sebagai umat Allah? Apakah kesatuan dalam persaudaraan sejati, atau saling menguasai satu sama lain, atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain, atau D, keragaman dan keterpecahan gereja? Ya, kalau kita melihat ciri-ciri gereja sebagai umat Allah, tentu kita juga tidak lepas dari kisah di kisah para rasul ya, Jumat Perdana, yang mereka memang menekankan soal ini, kesatuan dalam persaudaraan sejati.
yang mereka sehati sepikir, kemudian saling membantu satu dengan yang lain, ya kalau ada berkekurangan, kalau ada yang kelebihan akan berbagi, ya menjadi sehati sepikir. Jadi ini menjadi satu kesatuan dalam persaudaraan sejati yang menjadi ciri-ciri gereja sebagai umat Allah. Nah, nanti sebetulnya kita kalau bicara soal ciri-ciri nanti ada kaitannya juga ya soal sifat-sifat gereja. Tapi dalam pokok pembahasan ini kalau dihubungkan dengan umat Allah, ini gereja ini memang menekankan soal kesatuan dalam persaudaraan sejati. Kebiasaan hidup di gereja perdana sebagai persekutuan sampai sekarang masih dipelihara dan dilanjutkan oleh gereja. Gereja Katolik masih senantiasa bertekun dalam pengajaran para rasul dengan memelihara dan tetap berpegang pada tradisi gereja. Gereja saat ini juga senantiasa mengajak umat untuk membentuk persekutuan-persekutuan baik dalam lingkup paroki maupun di lingkungan-lingkungan. Dalam doa syahadat Katolik kita mengenal dan mengimani akan ciri dari gereja. Apa yang dimaksud dengan ciri gereja tersebut? Ini yang termaktub atau yang tersirat dalam atau tersurat dalam syahadat kita. Apakah A, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, atau gereja yang tergantung dari hierarki, atau gereja yang memiliki kaum biarawan dan biarawati, atau gereja yang hidup di tengah masyarakat? Masih ingat Bapak ya, syahadat kita yang mengungkapkan ya ciri atau sifat gereja. Tentu itu ada yang poin yang A ya, yang gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik ya. Kita harus mencoba memahami ini satu demi satu. Gereja yang satu itu memang ya karena kita berasal dari satu Allah, satu roh ya, dipimpin oleh satu pimpinan ya, yaitu paus kita ya. Karena sumber iman kita adalah dari Allah Tritunggal yang sama. Kemudian kudus ya, karena memang kita mengungkapkan, mewujudkan Allah yang kudus. Kita dipanggil ke arah kekudusan. Walaupun ya kita di dunia ini penuh dengan dosa, begitu kesalahan, maka memang kita dipanggil untuk ke arah kekudusan. Kemudian gereja yang Katolik, Katolik itu berarti terbuka untuk umum, siapa saja ya boleh masuk dalam gereja. Kemudian gereja yang apostolik itu berarti gereja yang memang bersumber dari iman rasuli, iman para rasul yang diteruskan hingga saat ini. Nah itulah sifat gereja. Jadi satu, kudus, katolik, dan apostolik yang sekaligus kita bisa sampaikan ini soal menyangkut juga soal ciri-ciri gereja. Ya, ciri atau sifat gereja. Gereja yang satu, kita berasal dari satu Allah. Ya, juga dalam nanti kita bisa lihat di buku kelas 11 ya mengenai sifat-sifat gereja ini ya, mengenai gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya, ini ada di buku kelas 11. Juga ada di buku kelas 8. Jadi untuk materi hari ini ya diambil dari buku kelas 8, 9, dan kelas 11. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek di buku itu, lihat di chapter isi. Nah, saya ambilkan dari buku-buku kelas 8, 9, dan 10. Jadi ini merupakan sekali lagi sifat gereja satu, kudus, katolik, dan apostolik. Yang berikutnya, salah satu ciri dan sifat gereja adalah gereja yang satu, di mana gereja tampak sebagai perwujudan kehendak yang tunggal Yesus Kristus untuk dalam Roh Kudus tetap hadir kini di tengah manusia untuk menyelamatkan. Kesatuan dalam gereja juga tampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dikaruniakan kepada Petrus dan ke-12 rasul. Kesatuan gereja lahir dari persatuan, persekutuan dalam persaudaraan, baik dalam pengungkapan iman liturgis dan katekis maupun dalam perwujudan persekutuan dalam organisasi atau penampilan dalam masyarakat. Mengapa gereja disebut satu? Ya, tadi sudah saya bahas sedikit mengenai gereja yang satu tadi. Apakah gereja itu menurut asalnya yang adalah Tritunggal Maha Kudus, kesatuan Allah Tritunggal dalam tiga pribadi
Putra dan Roh Kudus, atau gereja itu satu menurut pendirinya Yesus Kristus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya disalib, atau gereja itu satu menurut jiwanya, yakni Kristus, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam hati umat beriman yang menciptakan persekutuan umat beriman dan memenuhi serta membimbing seluruh gereja, atau semua jawaban benar. Tentu ini ya semua jawaban benar ya, karena memang ini kenapa sih gereja disebut satu ya, ini dirumuskan dalam juga katekismus ya gereja Katolik, bahwa memang satu gereja itu satu ya menurut asalnya ya dari Allah yang sama, Allah Tritunggal Maha Kudus yang memiliki satu kodrat tiga pribadi. Kemudian juga disebut gereja itu satu karena memang pendirinya adalah Yesus yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya disalib. Kemudian di gereja itu satu karena menurut jiwanya dijiwai oleh Roh Kudus, Roh yang sama yang tinggal di dalam hati umat manusia. Oke, berikutnya jawaban yang oh bukan, ini semua jawaban benar ya, ini melingkarnya salah. Oke, oh ini saya kira kita berada di akhir dari pembelajaran kita bersama. Jadi kurang lebih ada more or less ada sekitar 25 soal ya yang sudah kita bahas. Silakan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat di buku ini ya, buku pelajaran kelas 8 dan kelas 9. Karena memang materi kisi-kisi untuk yang yang tentang gereja ini kebanyakan diambil dari kelas 8, kelas 9 ya, terutama soal sakramen itu ada di kelas kelas 11 juga ada. Nah, jadi pokok pembelajaran kita kalau Bapak Ibu guru juga mau buka buku, ini ada di pelajaran kelas 8, 9, 10 untuk khusus untuk 1 sampai 10. Ya, ini bersoal tentang sakramen, kemudian sifat-sifat gereja, ciri-ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik tadi. Oke Bapak Guru, ini terima kasih atas pembelajaran kita. Kita sudah belajar bersama-sama. Silakan nanti kalau yang mau mendownload ya PowerPoint ini, silakan nanti di link deskripsi ada. Jadi silakan untuk di download boleh ya, tinggal diklik aja linknya. Atau untuk mau download kisi-kisinya silahkan untuk diklik juga linknya di kolom deskripsi. Jadi beberapa Bapak Ibu yang mengatakan kirimi dong linknya, gitu. Klik aja di kolom deskripsi di bawah video ini, ada kolom deskripsi ya, di situ saya tuliskan. Silakan untuk diklik saja. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mengikuti bersama-sama belajar. Semoga ya apa yang kita usahakan bersama bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yesus mengatakan ketuklah pintu maka akan dibukakan. Nah, inilah metode atau jalan kita mengetuk pintu supaya kita semua lulus nanti ya untuk PPG. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang saya sampaikan salah atau butuh diluruskan, silakan juga tuliskan di halaman komentar begitu. Komentar tidak saya tutup, silakan kita saling berdiskusi boleh. Kalau ada yang mau berbagi video juga silakan letakkan di kolom deskripsi, di kolom komentar. Pak, saya punya video ini, gitu ya, supaya yang lain juga bisa belajar bersama-sama. Oke, demikian Bapak Ibu, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum di sini ya, tekan tombol subscribe-nya. Atau ya yang merasa terbantu, silakan tekan tombol like ini ya, thumbs up gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di seri pembelajaran bersama berikutnya. Saya masih juga mencoba untuk mengumpulkan dari materi-materi pembelajaran kita. Semoga sih kita bisa bahas untuk semua kisi-kisi. Oke, demikian, terima kasih atas pembelajaran kita. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya, materi bertes PPG, materi profesional untuk yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan berkati, God bless.